Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita memulaikan setiap tugas dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Karenanya sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami, bersyukur di pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru di hari ini. Sebelum kami memulaikan setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami ya Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu yang akan memotivasi iman percaya kami ketika kami akan melangkah melakukan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak dari firman-Mu, sehingga itu dapat kami berlakukan di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, demi Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab Lukas 22 ayat 33 dan 34. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, tema perenungan kita di hari ini, akuilah Dia. Simon Petrus yang juga dikenal sebagai Kefas termasuk salah satu murid Yesus Kristus yang pertama. Ia dikenal sebagai murid yang lantang dan bersemangat. Begitu juga dalam bacaan saat ini, Simon Petrus dengan penuh semangat menjawab ketika Yesus Kristus memberikan peringatan bahwa iblis telah menuntut untuk menampinya. Petrus menjawab dengan penuh keberanian pada ayat 33. "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Namun Yesus Kristus berkata pada ayat 34, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus telah memberikan kesempatan bagi Simon Petrus untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi dia tetap menyangkal Yesus Kristus yang dapat kita pelajari pada Lukas 22 ayat 55 sampai 62. Simon Petrus menyatakan keberanian di tengah kondisi yang nyaman dan tidak ada tekanan. Akan tetapi ketika keadaan berubah, ia berada dalam tekanan dan ancaman di tengah-tengah orang yang hendak menyalibkan Yesus Kristus. Keberaniannya hilang. Di manakah sikap keberanian Simon Petrus yang menyatakan bersedia dipenjara bahkan mati bersama-sama dengan Yesus? Pada waktu orang-orang berkata bahwa Simon Petrus adalah pengikut Yesus Kristus, ia menyangkalnya sampai dengan 3 kali karena takut dihukum bersama Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, kisah pengalaman Simon Petrus ini menjadi peringatan dan juga penguatan dalam perjalanan kehidupan sebagai orang beriman. Simon Petrus bukanlah satu-satunya murid yang menyangkal Yesus Kristus. Dia hanyalah satu dari begitu banyak orang yang menyangkal Yesus Kristus. Mari belajar dari pengalaman hidup Simon Petrus. Kiranya kehidupan beriman kita tetap kokoh untuk tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun berada dalam ancaman, tekanan, dan tantangan. Janganlah demi kenyamanan, kedudukan, kehormatan, harta, dan pergaulan membuat diri kita menyangkal Yesus Kristus. Memang tidak mudah ketika berada dalam situasi yang sulit,
Tetapi orang yang bertahan dan tetap teguh imannya, mengakui bahwa adalah pengikut Yesus Kristus, maka dengarlah peringatannya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 hingga ayat yang ke-33. Biarlah kita semua mampu menjadi jemaat Tuhan yang memiliki iman ketika kita melangkah menjalani tugas dan tanggung jawab kita, baik bersama dengan kehidupan keluarga, berjemaat, di tempat kerja, dimanapun kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Meskipun dalam hidup ini ada godaan yang dapat membuat iman kami lemah, tetapi kami mau tetap tinggal di dalam-Mu dan terus bergantung hanya kepadamu. Engkau kiranya menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab, pekerjaan kami, pelayanan kami, rencana dan harapan kami, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Biarlah kehidupan kami mampu menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian perenungan firman kita di hari ini. Shalom, damai di hati.